Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilatul Mufidah, NIM T2019-8028, kelas Tadris Biologi 1, YIN Jember. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang Islam di Andalusia. Islam adalah agama dengan pemeluk terbesar di dunia. Islam pernah mengalami masa-masa keemasan dengan menguasai wilayah 3/4 dari bumi ini. Salah satu wilayah yang dikuasai orang Islam yaitu Andalusia, atau yang biasa disebut dengan Spanyol, wilayah yang membuat Islam dikenal di dunia barat, wilayah yang mempengaruhi negara-negara Eropa menjadi maju. Kemajuan-kemajuan Eropa tidak dapat dipisahkan dari pemerintahan Islam di Andalusia atau Spanyol. Andalusia atau Spanyol adalah sebuah daerah yang terletak di benua Eropa Barat Daya. Di bagian timur dan tenggara, Spanyol berbatasan dengan Laut Tengah. Di sebelah selatan berbatasan dengan Afrika yang terhalang oleh Selat Gibraltar. Sedangkan di bagian barat berbatasan dengan Samudra Atlantik. Adapun di bagian timur laut, Andalusia dibatasi oleh Prancis. Poin-poin penjelasan dalam video kali ini yang pertama yaitu sejarah penguasaan Spanyol, yang kedua perkembangan peradaban Islam di Spanyol, yang ketiga kemajuan peradaban Islam di Spanyol, yang keempat kemunduran peradaban Islam di Spanyol. Poin pertama, sejarah penguasaan Spanyol. Islam masuk Spanyol dalam dua gelombang. Pertama, pada masa Khalifah Al-Walid Ibnu Abdul Malik pada tahun 710 sampai 712 Masehi. Pada gelombang pertama ini, ada 3 pahlawan Islam yang dapat dikatakan lebih berjasa memimpin pasukan Islam dalam proses penguasaan Spanyol. Mereka adalah Tariq Ibnu Malik, Tariq Ibnu Ziyad, dan Musa Ibnu Nuzair. Pertama, Tariq bin Malik sebagai pasukan perintis dan penyelidik. Dia berangkat diutus Musa bin Nuzair pada tahun 710 Masehi dengan jumlah pasukan sebanyak 500 orang. Di antara pasukan Tariq adalah tentara berkuda. Mereka menaiki 4 buah kapal yang disediakan oleh Julian. Di semenanjung yang terletak di paling ujung Spanyol, pasukan Tariq berhasil mengalahkan pasukan musuh. Setelah berhasil mengalahkan pasukan musuh, pasukan Tariq mengambil harta rampasan perang. Setelah itu, pasukan ini kembali ke Afrika Utara. Pasukan Tariq memang tidak melakukan peperangan atau masuk lebih dalam ke wilayah Spanyol karena pasukan ini memang hanya ditugaskan sebagai pasukan awal dan pasukan perintis. Yang kedua, Tariq bin Ziyad dikenal sebagai pasukan penakluk. Mereka berangkat pada tahun 711 Masehi yang juga diutus Musa bin Nuzair dengan jumlah pasukan sebanyak 7.000 orang. Sebagian besar pasukannya adalah suku Barbar yang didukung Musa bin Nuzair, dan sebagian lainnya lagi adalah orang Arab yang dikirim oleh Khalifah Al-Walid. Sebuah gunung tempat pertama kali Tariq dan pasukannya mendarat dan menyiapkan pasukannya untuk melakukan penyerangan disebut dengan nama Gibraltar atau Jabal Tariq. Mendengar kedatangan Tariq, Raja Roderick mempersiapkan pasukan Gatia dengan jumlah yang jauh lebih besar dibandingkan pasukan Tariq. Ada yang mengatakan 70.000 orang pasukan, ada pula yang mengatakan 100.000 orang pasukan. Mendengar berita ini, maka Musa mengirimkan pasukan tambahan sebanyak 5.000 orang atas permintaan Tariq, sehingga jumlah pasukan Tariq seluruhnya hanya 12.000 orang. Dalam pertempuran di suatu tempat bernama Wadi Bakkah, Raja Roderick dapat diserang dan dipukul dengan pedang Tariq dan mati terbunuh. Begitu pula pasukannya yang juga berhasil dikalahkan oleh pasukan Tariq. Dari situ, Tariq dan pasukannya terus menaklukkan kota-kota penting lainnya seperti Cordova, Granada, dan Toledo atau ibu kota kerajaan Gatia saat itu. Tetapi ada dikatakan bahwa Roderick tidak sampai mati, akan tetapi hanya luka saja lalu melemparkan diri ke lembah Lada sehingga tenggelam. Jasadnya hanyut oleh air sungai sampai ke Samudra Atlantik. Sampai hari ini, akhir kehidupan Roderick masih tetap menjadi teka-teki yang tidak dapat terjawab. Setelah melalui pertempuran besar melawan pasukan Roderick, pasukan Tariq berhasil meraih kemenangan.
Selanjutnya, pasukan Torik menyapu wilayah Spanyol dengan mudah karena Spanyol tidak memiliki raja lagi. Untuk mempermudah langkahnya menaklukkan kota-kota di Spanyol, Torik dengan pintar membagi pasukannya menjadi 3 pasukan, yang masing-masing pasukan bertugas menaklukkan kota-kota di Spanyol. Ketiga, Musa bin Nuzair. Dia berangkat dengan pasukan besar pada tahun 712 Masehi, dan satu persatu kota yang dilaluinya dapat ditaklukkannya, seperti Sidonia, Carmona, Seville, dan Merida. Dia dan pasukannya bergabung dengan pasukan Torik di Toledo. Selanjutnya, keduanya berhasil menguasai seluruh kota penting di Spanyol. Pada saat mereka hendak melanjutkan pertempuran sampai ke pegunungan Pirenia di utara dan selatan Prancis, datang panggilan dari Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik untuk menghadap Khalifah di Damaskus dan melaporkan hasil penaklukan mereka. Andai kata panggilan ini tidak datang, diperkirakan mereka akan dapat menaklukkan seluruh Spanyol sampai dengan Prancis, Italia, bahkan seluruh Eropa Barat. Mengingat mudahnya menaklukkan Spanyol karena saat itu kondisi sosial politik serta ekonomi yang rapuh turut menguntungkan pasukan Islam. Gelombang kedua, penguasaan Spanyol di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz tahun 717 Masehi. Sasarannya untuk menguasai pegunungan Pirenia dan Perancis Selatan. Pimpinan pasukan dipercayakan kepada Al-Samah, tetapi usahanya gagal dan dia terbunuh pada tahun 720 Masehi. Selanjutnya, masih dalam masa Daulah Umayyah, pimpinan pasukan diserahkan kepada Abdul Rahman bin Abdullah, tetapi penyerangannya ke Prancis tidak berhasil dan dia dengan tentaranya mundur kembali ke Spanyol. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyerangan pasukan Islam ke Spanyol hanya berhasil pada penyerangan gelombang pertama, sedangkan pada gelombang kedua gagal karena kondisi sosial politik serta ekonomi yang sudah berubah meskipun hanya dalam rentang waktu yang sangat singkat, yaitu selama 5 tahun. Poin kedua, perkembangan Islam Spanyol. Sejak pertama kali menginjakkan kaki di Spanyol hingga jatuhnya kerajaan Islam di sana, Islam menduduki peranan yang sangat besar. Masa itu berlangsung selama lebih dari 7,5 abad. Sejarah panjang yang dilalui umat Islam di Andalusia atau Spanyol dapat dibagi menjadi 6 periode. Periode pertama yaitu tahun 711 sampai 755 Masehi. Periode pertama ini Spanyol berada di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Pada periode ini stabilitas politik Spanyol belum tercapai secara sempurna. Gangguan-gangguan masih terjadi, baik datang dari dalam maupun dari luar, seperti perselisihan antar elit penguasa, terutama akibat perbedaan antara etnis dan golongan. Di samping itu, terdapat perbedaan pandangan antara Khalifah di Damaskus dan Gubernur Afrika Utara yang berpusat di Kairawan. Masing-masing mengaku bahwa mereka yang berhak menguasai daerah Spanyol ini. Oleh karena itu, terjadi 20 pergantian wali atau gubernur Spanyol dalam jangka waktu yang amat singkat. Perbedaan pandangan politik itu menyebabkan seringnya terjadi perang saudara. Periode kedua pada tahun 755 sampai 912 Masehi. Sejak pembentukan pemerintahan Daulah Umayyah di Spanyol di bawah seorang yang bergelar amir atau gubernur, tetapi tidak tunduk kepada pemerintahan Islam pusat Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Pada saat ini Daulah Umayyah di Cordova dipimpin oleh 7 orang amir, yaitu Abdurrahman I pada tahun 756 Masehi sampai 788 Masehi, Hisham I pada tahun 788 Masehi sampai 796 Masehi, Hakam I pada tahun 796 Masehi sampai 822 Masehi, Abdurrahman II pada tahun 822 Masehi sampai 852 Masehi, Muhammad I pada tahun 852 sampai 886 Masehi,
Munzir I pada tahun 886 Masehi sampai 888 Masehi, Abdullah pada tahun 888 Masehi sampai 912 Masehi. Pada periode ini, umat Islam Spanyol mulai memperoleh banyak kemajuan, baik dalam bidang politik maupun dalam bidang peradaban. Abdurrahman Al-Dakhil mendirikan Masjid Cordova dan sekolah-sekolah di kota-kota besar Spanyol. Hisham I dikenal berjasa sebagai pembaharu dalam kemiliteran. Dialah yang memprakarsai tentara bayaran di Spanyol. Adapun Abdurrahman Al-Ausat dikenal sebagai penguasa yang cinta ilmu. Pemikiran filsafat mulai masuk terutama di zaman Abdurrahman Al-Ausat yang mengundang para ahli dari dunia Islam lainnya untuk datang ke Spanyol. Akhirnya, kegiatan ilmu pengetahuan di Spanyol semakin berkembang. Gangguan-gangguan politik serius yang terjadi pada periode ini malah datang dari umat Islam sendiri. Golongan pemberontak di Toledo pada tahun 852 Masehi membentuk negara kota yang berlangsung selama 80 tahun. Di samping itu, sejumlah orang yang tidak puas menuntut adanya revolusi. Pemberontakan yang dipimpin oleh Hafsun dan anaknya Umar yang berpusat di pegunungan dekat Malaga adalah yang gangguan penting. Periode ketiga pada tahun 912 sampai 1013 Masehi. Pemerintahan Abdurrahman III yang bergelar Al-Nasir Lidinillah atau penegak agama Allah, sampai munculnya raja-raja kelompok kecil yang dikenal dengan Muluk Al-Tawaif masuk dalam periode ketiga. Pemimpin-pemimpin besar yang memerintah pada periode ketiga ini yaitu Abdurrahman Al-Nasir pada tahun 912 sampai 961 Masehi, Hakam II pada tahun 961 sampai 976 Masehi, Hisham II pada tahun 976 sampai 1000 Masehi, dan Muhammad II bin Abi Amir pada tahun 1000 Masehi sampai 1010 Masehi. Pada periode ini, umat Islam Spanyol mencapai puncak kemajuan dan kejayaan, menyaingi masa keemasan Bani Abbasiyah di Baghdad. Abdul Rahman Al-Nasir mendirikan Universitas Cordova. Perpustakaannya mempunyai koleksi ratusan ribu buku. Hakam II juga seorang kolektor buku dan pendiri perpustakaan. Pada masa ini, masyarakat dapat menikmati kesejahteraan dan kemakmuran. Begitupun dengan pembangunan kota yang berlangsung cepat. Periode keempat pada tahun 1013 sampai 1086 Masehi. Pada masa ini, Spanyol terpecah-pecah menjadi beberapa negara kecil yang berpusat di kota-kota tertentu. Bahkan, pada periode ini, Spanyol terpecah menjadi lebih dari 30 negara kecil di bawah pemerintahan raja-raja golongan atau Al-Mulukut Tawaif yang berpusat di suatu kota seperti Sevilla, Cordoba, Toledo, dan sebagainya. Pada periode ini, umat Islam Spanyol memasuki masa pertikaian internal. Ketika terjadi perang saudara, ada di antara pihak-pihak yang bertikai itu yang meminta bantuan kepada raja-raja Kristen. Karena melihat kekacauan dan kelemahan yang menimpa keadaan politik Islam, maka orang-orang Kristen pada periode ini mulai mengambil keputusan untuk melakukan penyerangan yang pertama kalinya. Akibatnya, kekuatan Islam diketahui mulai menurun dan tiba saatnya untuk dihancurkan. Periode kelima pada tahun 1086 sampai 1248 Masehi. Meskipun terpecah dalam beberapa negara, pada periode kelima ini, Spanyol Islam masih memiliki suatu kekuatan yang dominan, yaitu dinasti Murabitun pada tahun 1086 sampai 1143 Masehi dan dinasti Muwahhidun pada tahun 1146 sampai 1235 Masehi. Dinasti Murabitun pada mulanya merupakan sebuah gerakan agama yang didirikan oleh Yusuf ibnu Tashfin di Afrika Utara. Pada tahun 1062 Masehi, beliau berhasil mendirikan kerajaan yang berpusat di Marrakesh.
Perpecahan di kalangan raja-raja Muslim menyebabkan Yusuf bergerak lebih jauh untuk menguasai Spanyol dan ia pun berhasil. Kesuksesan ini ternyata tidak dapat diteruskan oleh penguasa-penguasa sesudahnya. Pada tahun 1143 Masehi, kekuasaan dinasti Murabitun baik di Afrika Utara maupun di Spanyol berakhir. Dinasti Muwahhidun muncul sebagai gantinya. Tahun 1146 Masehi, penguasa Muwahhidun yang berpusat di Afrika Utara merebut Spanyol. Antara tahun 1114 sampai 1154 Masehi, kota-kota Muslim penting seperti Cordova, Almeria, dan Granada jatuh ke bawah kekuasaannya. Untuk jangka beberapa dekade, dinasti ini mengalami banyak kemajuan, terutama saat pemerintahan dipegang oleh Abu Yusuf al-Mansur. Akan tetapi, tidak lama kemudian, dinasti Muwahhidun mengalami keruntuhan. Pada tahun 1212 Masehi, tentara Kristen memperoleh kemenangan besar di Las Navas de Tolosa. Kekalahan-kekalahan yang dialami Muwahhidun menyebabkan penguasanya memilih untuk meninggalkan Spanyol dan kembali ke Afrika Utara pada tahun 1235 Masehi. Keadaan Spanyol semakin runyam, berada di bawah penguasa-penguasa kecil. Dalam kondisi demikian, umat Islam tidak mampu bertahan dari serangan-serangan Kristen yang semakin besar. Tahun 1238 Masehi, Cordova jatuh ke tangan penguasa Kristen dan Seville jatuh pada tahun 1248 Masehi. Akhirnya, seluruh wilayah Spanyol terlepas dari kekuasaan Islam, kecuali Granada. Periode ke-6 pada tahun 1248 sampai 1492 Masehi. Pada masa periode ini, Kerajaan Granada merupakan pertahanan terakhir Muslim Spanyol di bawah kekuasaan dinasti Bani Ahmar pada tahun 1232 sampai 1492 Masehi. Peradaban Islam kembali mengalami kemajuan seperti di zaman Abdurrahman al-Nasir. Akan tetapi, dalam aspek politik, dinasti ini hanya berkuasa di wilayah yang kecil. Sedangkan umat Kristen hampir menguasai seluruh Spanyol. Dan pada masa ini adalah saat terakhir Islam berkuasa di Spanyol. Kekuasaan Islam yang hanya tinggal pertahanan terakhir ini berakhir dikarenakan perselisihan orang-orang istana dalam perebutan kekuasaan. Akhirnya, pada tahun 1492 Masehi, Kristen berhasil mengalahkan Islam.